Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa untuk beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Hijr, dimulai dari ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim qala abashshartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Allah SWT dalam ayat yang ke-51 dan seterusnya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu didatangi oleh malaikat, di mana dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Allah SWT mengatakan kepada Rasulullah SAW, nabbihum, yaitu akhbirhum, ceritakan, khabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah dhaifi Ibrahim. Ad-dhaif, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah atau dimutlakan kepada satu atau dua orang atau lebih, yaitu orang yang berkunjung kepada kita, baik satu orang, dua orang atau lebih, maka disebut dhaif. Allah SWT mengatakan, dan ceritakan wahai Muhammad kepada mereka. Kepada mereka siapa maksudnya? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang Nabi SAW diutus kepada mereka ketika itu di Mekah, tentang kisah atau kabar tentang dhaif Ibrahim, yaitu tamunya Nabi Ibrahim. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun. Di mana ingatlah ketika mereka masuk menemui Nabi Ibrahim, yaitu para tamu tersebut datang menemui Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengatakan qaulu salama, mereka mengatakan perkataan yang di dalamnya kebaikan, memberikan kabar gembira sebagaimana nanti akan disebutkan, mengucapkan salam. Qala inna minkum wajilun. Nabi Ibrahim mengatakan, sungguhnya kami takut kepada Anda. Dan dalam ayat ini atau siyak dari surah Al-Hijr ini, ya, ada yang dipersingkat oleh Allah SWT. Kenapa Nabi Ibrahim takut kepada tamu yang datang? Jadi sini tidak disebutkan sebabnya. Di mana dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika
datang tamu, maka beliau membawakan atau beliau membuatkan, menjamu tamu tersebut dengan jamuan yang istimewa, di mana Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat yang lain menjamu tamu tersebut yang tak lain adalah malaikat, bi'ijlin samin, dalam ayat yang lain bi'ijlin hanir, yaitu anak sapi disembelihkan, ijl, yaitu anak sapi disembelihkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian sapinya samin, yaitu sapi yang gemuk. Hanir dalam ayat yang lain, yaitu dengan sapi yang dipanggang, yang dibakar. Ini bentuk memuliakan tamu, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada beliau tamu yang mana tamu tersebut sebenarnya beliau tidak kenal. Allah ceritakan dalam surah Az-Zariyat misalnya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, di mana Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, ada apa gerangan kalian diutus? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tamu yang tidak beliau kenal, tetapi subhanallah beliau menjamu tamu tersebut dengan jamuan yang masya Allah. Bagaimana kalau seandainya tamu itu sudah dikenal? Tentunya lebih hebat lagi. Jadi tamu datang, tamu itu tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sembelihkan hewan, dipanggang atau dibakar, kemudian beliau hidangkan. Tetapi apa? Kenapa Nabi Ibrahim merasa takut? Di sini disebutkan qala inna minkum wajilun. Sungguhnya kami merasa takut. Disebutkan dalam surah Az-Zariyat bahwasanya mereka, para malaikat itu tidak memakan makanan yang dihidangkan, karena mereka adalah malaikat. Maka tangan-tangan mereka, kata Allah, tidak sampai ke makanan tersebut. Mereka tidak makan. Dan itu membuat Nabi Ibrahim takut. Kenapa? Datang orang ke rumah kita, kemudian sudah dihidangkan, kemudian dia enggak memakan makanan. Itu menunjukkan bahwasanya ini ada sesuatu. Tapi kalau misalnya tamu itu ikut makan, ngobrol, tentunya ibaratnya ya cair suasana, tidak ada yang ditakutkan. Tapi kalau orang itu tidak mau makan, ini ada apa? Ini sudah dipersiapkan, sudah dihidangkan, tapi malah enggak dimakan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya sebab Nabi Ibrahim takut kepada mereka ketika Nabi Ibrahim tidak melihat atau melihat tangan mereka tidak sampai kepada makanan, maksudnya mereka tidak makan, padahal sudah dihidangkan. Sebenarnya Allah sebutkan itu dalam surah Az-Zariyat. Dan memang ketika itu Nabi Ibrahim belum tahu ini siapa tamunya. Kemudian setelah itu Allah katakan, qalu la taujal, inna nubasyyiruka bi ghulamin alim. Mereka mengatakan bahwasanya engkau wahai Nabi Ibrahim tidak perlu takut. Inna nubasyyiruka bi ghulamin alim. Bahwasanya kami sungguh memberitakan kepada engkau, memberikan kabar gembira kepada engkau bi ghulamin alim, dengan seorang anak yang alim. Imam Ibnu Katsir mengatakan yaitu Ishaq. Kami beritahukan kepada engkau
kami beritakan kepada engkau dengan ghulam alim, seorang anak yang alim, yang memiliki ilmu, yang berilmu. Maka yang dimaksud di sini kata Imam Ibnu Katsir adalah ghulamin alim, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dalam ayat yang lain, "Basyarna bi ghulamin halim." Dalam surah Shaf atau Shafat, dalam surah Shafat, siapa yang dimaksud ghulamin halim? Yaitu Ismail. Halim artinya hamba atau anak yang santun, yang ramah, yang lembut, halim, dzu hilmin, yang memiliki kelemah lembutan. Itu yang dimaksud siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail itu nanti beliau keturunannya yang menjadi nabi adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishaq banyak dari keturunan beliau yang jadi nabi, yaitu nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ishaq, kemudian Yakub sendiri yang disebut Israel, julukan. Kemudian Yusuf dan seterusnya. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dan menceritakan bahwasanya Allah SWT memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang berilmu, memiliki ilmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubasyirun." Maka Nabi Ibrahim seolah-olah merasa heran atau merasa janggal dengan kabar gembira tersebut. Apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku dengan seorang anak, sedangkan aku ini sudah tua? Bagaimanakah tentang kabar gembira tersebut, kata Nabi? Bagaimana kalian bisa memberikan kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak, padahal aku sudah tua? Dan juga dalam ayat yang lain, istriku juga aqim, mandul. Maqalat anjuzun aqim. Bagaimana akan lahir seorang anak dari laki-laki yang sudah tua, istrinya mandul? Ini perhitungan manusia, enggak mungkin. Ya, itu perhitungan manusia. Ya. Perhitungan manusia itu enggak mungkin. Ilmunya manusia mengatakan itu mustahil, ya, impossible, enggak mungkin itu. Tapi tentunya Allah SWT tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Maka ini bisa kita lihat, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau dikaruniai anak yang dimana beliau sudah tua, istri beliau mandul, Sarah mandul. Tapi Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT mengatakan, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Mereka mengatakan, para malaikat tersebut mengatakan, kami beritakan kepada engkau berita gembira bil haqq, dengan benar, bahwasanya ini berita dari Allah SWT. Kami hanya menyampaikan. Fala takum minal qanitin. Maka janganlah menjadi orang yang qanitin, orang yang berputus asa. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-qunut dengan to, ya, bukan kunut, beda itu dengan ta. Qunut itu asyaddu minal ya'as, kata para ulama, lebih berat daripada ya'as. Ya'as itu artinya juga putus asa.
Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya al-qunut itu asyaddu minal ya'as. Al-qunut yaitu dia merasa al-istib'ad an rahmatillah. Dia merasa bahwasanya rahmat itu jauh, rahmat Allah jauh, dan istib'ad an husulil matlub. Sulit mencapai sesuatu yang diharapkan. Dia merasa sulit, gak mungkin itu, mustahil lah. Itu kunut. Maka al-kunut itu lebih dahsyat daripada, lebih parah lagi, ya, lebih berat daripada al-ya'su, al-ya'as. Dalam bahasa Arab ya ada al-ya'su, ya'isa, ya'as wala tay'asu min rahillah. Artinya berputus asa. Al-kunut lebih dari itu. Maka dalam ayat ini dikatakan, kami beritahukan kepada Anda berita gembira. Tapi berita gembira ini bukan asal berita, bukan hanya sekedar memberikan kabar gembira sehingga membuat orang itu senang, hanya sekedar menyenangkan, tidak. Tapi bil haq, dengan benar. Ini berita dari Allah SWT yang maha benar. Beritanya maha benar, kekuasaannya maha benar, perkataan dan perbuatannya. Fala takum minal qanitin. Janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berputus asa. Ini kita harus tahu. Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim mengatakan, siapakah yang akan berputus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang-orang yang tersesat. Maka Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berputus asa. Tapi Nabi Ibrahim sebenarnya ketika mendengarkan berita gembira tersebut, beliau seolah-olah menyangkal bukan karena berputus asa, tapi ingin mentakkid, kata para ulama, untuk meyakinkan benar apa berita ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah tentang bagaimana Allah SWT bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah ceritakan ketika Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih burung. Kemudian dicincang-cincang burung itu, kemudian ditaruh di gunung. Gunung 1, gunung 2 terus. Kemudian ketika itu Allah SWT katakan panggil burung itu, maka hidup kembali. Maka bukan Nabi Ibrahim ragu akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, kata. Maka lebih kuat, teguh keyakinan dalam hatiku. Nah, tidak mungkin seorang Nabi Ibrahim yang beliau adalah Abul Anbiya ragu akan kekuasaan Allah SWT. Begitu juga tidak mungkin Nabi Ibrahim berputus asa. Tapi kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim seolah-olah menyangkal berita tersebut, bukanlah Nabi Ibrahim ragu atau termasuk orang yang berputus asa, tidak. Tapi ingin meyakinkan akan berita tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Ini disebutkan bagaimana Allah SWT dengan kekuasaannya itu bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT, qudratullah. Yang itu tidak bisa, ya mungkin ditangkap oleh nalar. Nah, mungkinlah seorang yang sudah tua, istrinya mandul, tidak mungkinlah dia bisa hamil kemudian melahirkan, tidak mungkin itu. Bisa lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Maka apa? Tugas kita berusaha, tugas kita berdoa. Tidak boleh seorang merasa dia berputus asa.
atau dia menganggap bahwasanya ini tidak mungkin. Ya, dalam nalar kita mungkin ada kadang sesuatu itu yang tidak mungkin. Tapi ternyata Allah SWT memiliki kekuasaan tadinya dan memiliki hikmah di balik itu semua. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Allah SWT memberitahukan di mana Nabi Ibrahim mengatakan fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada para malaikat tersebut bahwasanya apa yang kalian bawa, apa yang akan kalian sampaikan wahai orang-orang yang diutus. Ini maksudnya adalah ketika Nabi Ibrahim sudah tahu bahwasanya tamunya ini ternyata malaikat. Fama khatbukum, apa yang kalian ingin sampaikan? Khitab apa yang akan kalian sampaikan wahai orang-orang yang diutus? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Jadi Nabi Ibrahim menanyakan sebab kedatangan mereka. Apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka bawa, apa yang mereka bawa, apa sebab kedatangan kalian? Apa kata para malaikat? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah SWT kepada kaum yang melakukan perbuatan mujrim, perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan ijram, ya, artinya perbuatan dosa dan maksiat. Kami diutus kepada kaum yang berdosa. Yaitu siapa yang dimaksud? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah SWT menamakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu sebagai perbuatan dosa. Itu apa perbuatannya? Berbahasa di zaman kita LGBT, homoseksual. Kami diutus kepada kaum yang berdosa. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajmain. Di mana kami diutus untuk apa? Untuk menghancurkan mereka. Untuk mengazab mereka. Karena mereka sudah melakukan perbuatan dosa. Di samping mereka melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran, membangkang kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Lut, plus mereka melakukan perbuatan dosa malam ya'ti ahadam minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, plus melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Allah sendiri menyebutkan itu. Allah sendiri mensifati bahwasanya dosa ini yang mereka lakukan yang khusus ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Adapun kesyirikan, kekufuran sudah ada sebelumnya. Kaum Nabi Nuh sebelum mereka. Tapi dosa yang mereka lakukan yaitu homoseksual ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka Allah SWT mengutus malaikat untuk menghancurkan mereka, mengazab mereka. Kemudian Allah kata illa ala Lut, kecuali ala Lut, kata para ulama. Alu di sini artinya adalah pengikut. Kata al bisa diartikan keluarga, bisa juga diartikan pengikut. Kecuali kaumnya Nabi Lut. Kecuali pengikutnya Nabi Lut. Artinya apa? Malaikat mengatakan bahwasanya kami akan menghancurkan, mengazab kaum Nabi Lut kecuali pengikutnya. Kaum ini akan dihancurkan kecuali yang mengikuti beliau, yang beriman kepada beliau. Ini yang maksud dengan ala Lutin. Inna lamunajjuhum ajmain. Sesungguhnya kami benar-benar akan
menyelamatkan mereka semua. Menyelamatkan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Kami akan menyelamatkan mereka semua illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali istrinya, istri Nabi Lut alaihi salam. Qaddarna, kami sudah takdirkan. Innaha laminal ghabirin, bahwasanya sesungguhnya dia laminal ghabirin, sungguh dia termasuk orang yang ghabirin, orang yang baqin ya. Orang yang muhlakin, kata Imam Ibnu Katsir, ay al-baqin wal muhlakin. Itu orang yang tertinggal dan orang yang dihancurkan. Ini arti ghabir dalam ayat ini. Itu orang yang ditinggalkan, orang yang tertinggal di desa tersebut, yang dimana nanti dijelaskan bahwasanya Nabi Lut disuruh oleh Allah untuk pergi. Maka al-ghabir orang yang tinggal di situ, yang dia akan dihancurkan. Maka dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, menyebutkan, memberitakan kepada kita bahwasanya kaum Nabi Lut yang mereka beriman kepada Allah SWT akan diselamatkan oleh Allah SWT semuanya. Semua yang beriman kepada Nabi Lut diselamatkan. Dan begitulah sunnatullah. Ketika suatu kaum beriman kepada nabinya, maka merekalah yang selamat. Yang mengikut kepada nabinya itulah yang selamat. Maka kalau kita ingin selamat bagaimana? Ikut nabi. Itu caranya, enggak ada yang lain. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikut nabi kita. Jangan ikut yang lain. Kalau tidak, kita termasuk apa? Minal ghabirin. Minal muhlakin. Kita akan termasuk orang yang celaka. Kalau kita tidak mengikut Rasulullah SAW. Maka sudah menjadi sunnatullah. Allah SWT akan membantu, menolong orang yang mengikut para nabi dan rasul. Yang mengikut rasul mereka. Yang mengikuti. Maka ayat ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya kewajiban kita mengikut rasul. Itulah jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, ikut rasul. Bahwasanya ya disebutkan bahwa as-sunnatu safinatun nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang naik ke kapal itu selamat dia. Siapa yang ikut sunnah Nabi SAW, mengikuti Rasulullah SAW, selamat. Maka ini tugas kewajiban kita. Kalau kita ingin selamat, ikuti para Nabi dan Rasul. Ikuti Rasulullah SAW, Rasul kita. Akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak ikut, naudzubillah. Ini bisa kita lihat bagaimana Rasul di mana kaum Nabi Lut, Allah SWT selamatkan mereka semua, ya kecuali yang tidak beriman. Kemudian Allah takhsis lagi, Allah SWT khususkan juga lagi, kecuali istri Nabi Lut, di mana dia termasuk orang yang akan dihancurkan oleh Allah SWT. Dan ini juga bisa kita lihat bahwasanya hidayah di tangan Allah. Nabi Lut, beliau nabi, tapi istrinya tidak beriman. Beliau nabi, tapi istri beliau tidak beriman. Maka ini menunjukkan apa? Hidayah di tangan Allah SWT. Sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi, tapi istrinya tidak beriman. Makanya Allah SWT sebutkan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah SWT menyebutkan perumpamaan bagi orang-orang yang kufur. Perumpamaan wanita, yaitu apa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua mereka nabi, tapi istri mereka tidak beriman. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Nabi Lut, istri mereka tidak beriman. Istri beliau tidak beriman. Maka hidayah di tangan Allah SWT.
Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, beliau nabi tapi bapak beliau tidak beriman, musyrik. Begitu juga Fir'aun misalnya. Fir'aun tidak beriman tapi istrinya beriman. Itulah hidayah. Hidayah tidak mengenal bapak atau anak, istri atau suami. Tidak ada jaminan. Hidayah di tangan Allah SWT. Tidak serta-merta bapaknya nabi, anaknya nabi juga. Enggak mesti seperti itu. Enggak selalu seperti itu. Atau sebaliknya. Anaknya nabi belum tentu bapaknya nabi juga. Begitu juga suami istri. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Begitulah kehidupan dan begitulah sunnatullah. Yang semuanya Allah SWT punya hikmah di balik itu semua. Rasulullah SAW, paman beliau Abu Thalib tidak beriman. Padahal beliau termasuk orang yang paling gigih ya, membela Nabi SAW. Dan Abu Thalib tahu Rasulullah benar. Tahu Abu Thalib. Tapi Allah SWT punya hikmah. Hidayah di tangan Allah SWT. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah Islam, hidayah mengenal sunnah. Ini suatu nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kita ingin nikmat ini tetap ada pada diri kita. Dan kita ingin nikmat ini tidak dicabut oleh Allah SWT. Kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, mengenal sunnah Nabi SAW. Itu yang kita inginkan. Maka hidayah itu hak Allah SWT. Tapi kewajiban kita menyampaikan. Kita bisa bayangkan, apakah seorang Nabi Lut tidak mendakwahi istrinya? Enggak mungkin. Apakah seorang Nabi Nuh tidak mendakwahi istrinya? Tidak mungkin. Apakah seorang Nabi Ibrahim tidak mendakwahi bapaknya? Juga tidak mungkin. Begitulah para nabi mendakwahi keluarga dekat mereka, tapi hidayah di tangan Allah SWT. Tapi kewajiban kita menyampaikan. Dan ini juga tidak boleh menjadi alasan, menjadi dalil, berdalil dengan kisah seperti ini atau kejadian yang sudah Allah tetapkan ini. Ada sebagian orang mengatakan, janganlah terlalu semangat katanya. Coba lihat itu Nabi Nuh, anaknya aja durhaka, istrinya durhaka. Ini cara pendalilan yang tidak benar. Kewajiban kita menyampaikan, mengajak. Jangan sebelum kita mengajak, sebelum berdakwah, kita sudah mengambil contoh. Menjadikan itu dalil. Nggak usahlah banyak ini. Itu coba lihat. Nabi Nuh, anak sama istrinya nggak beriman. Nabi itu padahal katanya. Nah, Nabi dibimbing oleh wahyu dari Allah SWT, anaknya saja nggak bisa nggak beriman, istrinya nggak beriman. Itu tentunya cara berdalil yang tidak benar. Bahwasanya kita punya kewajiban menyampaikan kepada anak, istri, suami, orang tua, karib kerabat kita, saudara, paman dan sebagainya, orang-orang terdekat kita. Tugas kita menyampaikan. Kemudian mendoakan, jangan lupa. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajak bapaknya mendoakan. Ya subhanallah, tidak kurang usaha, tapi hidayah di tangan Allah. Itu yang harus. Jadi usaha harus maksimal. Jangan belum ada usaha kita sudah memvonis sendiri, sudah menghukumi sendiri, enggak boleh. Enggak boleh berdalil seperti itu. Itu pendalilan yang tidak benar. Maka kita perlu melihat bagaimana usaha Nabi Ibrahim, bagaimana mendakwahi orang tuanya. Rasulullah SAW bagaimana mendakwahi pamannya Abu Thalib. Sampai akhir hayat Abu Thalib, Nabi masih mendakwahi pamannya Abu Thalib. Enggak berhenti Nabi, subhanallah. Maka ini perlu
menjadi perhatian bagi kita bahwasanya kita sudah diberikan oleh Allah SWT nikmat hidayah Islam, nikmat sunnah, punya kewajiban kita menyampaikan dakwah itu, mendakwahi keluarga kita. Mereka orang yang paling berhak untuk kita dakwah, orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana hasilnya di tangan Allah SWT, tapi tidak boleh kita berhenti. Terus berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan, mendoakan. Selama kita masih hidup, mereka masih hidup, tidak menutup kemungkinan hidayah. Maka tugas kita menyampaikan dan mendoakan. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, falamma jaa ala lutinil mursalun. Maka ketika datang kepada mereka, kepada al-mursalun, para malaikat itu mendatangi ala Lut, yaitu kaum dari Nabi Lut. Kemudian mereka mengatakan, qala innakum qaumun munkarun. Kemudian beliau mengatakan, ini Nabi Lut lagi. Jadi tadi Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, kemudian Nabi Ibrahim menjamu mereka, kemudian terjadi percakapan antara malaikat dengan Nabi Ibrahim. Malaikat memberikan kabar gembira akan kelahiran Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim juga ketika itu menjamu mereka. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa sebab kalian datang? Kemudian malaikat mengatakan, kami akan diutus oleh Allah untuk menghancurkan negeri ini. Nah, kemudian datanglah malaikat ini kepada kaum Nabi Lut di suatu negeri yang disebut Sadum. Maka datang para malaikat ini kepada kaum Nabi Lut. Kemudian mereka mengatakan, atau Nabi Lut mengatakan, qala innakum qaumun munkarun. Sungguhnya kalian adalah kaum munkarun, yaitu orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi Lut juga pertama kali didatangi oleh malaikat, enggak tahu ini kalian ini siapa. Kalian ini orang yang tidak dikenal. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Yaitu kami datang. Mereka mengatakan, sungguhnya kami mendatangi engkau terhadap sesuatu yang mereka ragu. Mereka siapa? Kaum Nabi Lut itu sendiri ragu. Ragu apa? Benar enggak Nabi Lut ini? Kalau memang benar, datangkanlah azab. Nah, jadi memang kaum Nabi Lut itu sudah menantang. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Bahwasanya mereka memang menantang. Kalau memang benar itu Nabi Lut, ya, datangkan azab. Kami datang, kata malaikat, kami datang kepada engkau dengan sesuatu yang mereka dulunya ragu. Ragu, bisa enggak? Benar enggak Nabi Lut ini? Benar enggak azab itu? Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami datang dengan kebenaran kepada engkau, wa inna lasadiqun, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar, kata malaikat. Ini para malaikat mendatangi Nabi Lut alaihi salam. Kemudian para malaikat mengatakan, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Yaitu bersegeralah, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, yaitu asri artinya bersegera untuk pergi bersama keluarga engkau. Keluarga di sini juga dikatakan kaum yang beriman dengan engkau, wahai Nabi Lut. Bikitu minal lail, yaitu di sebagian waktu malam. Wattabi adbarhum, dan ikuti akhir mereka. Maksudnya apa? Nabi Lut disuruh oleh Allah SWT melalui perantara malaikat untuk keluar dari kampungnya
di penghujung malam. Kemudian Nabi Lut itu ketika menyuruh, beliau bukan yang pertama kali pergi, tapi beliau di belakang. Itu maksudnya wattabi adbarahum. Jadi mereka, kalian pergi dulu, nah aku yang di belakang. Itu maksudnya wattabi adbarahum. Ikuti yang di belakang mereka, yaitu jadilah engkau di belakang kaum yang beriman. Wala yaltafid minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Yaitu janganlah salah seorang di antara kalian menoleh ke belakang. Dan ini ujian. Allah SWT menyuruh kaum Nabi Lut yang beriman, pergilah ke suatu tempat yang sudah di wamdu haitsu tu'marun, yaitu pergilah ke suatu tempat yang sudah diperintahkan, pergilah ke sana. Sudah diperintahkan. Wallahu alam, di sini Allah SWT menyebutkan secara mujmal, secara umum, tidak rinci. Kemana? Itu Allah yang tahu. Maka disuruh oleh Allah, tapi satu larangannya apa? Wala yaltafid minkum ahad. Jangan kalian menoleh ke belakang. Ini ujian. Setiap perintah Allah ada ujian. Sebagaimana juga Bani Israel diuji oleh Allah SWT ketika melewati sungai. Jangan minum kecuali cuma pakai ciduk dengan tangan ini aja. Itu ujian. Ikut apa enggak perintah itu? Ternyata sebagian mereka tidak lulus ujian. Disuruh minum satu ciduk aja, mereka minum banyak-banyak, akhirnya apa? Mereka malas berjihad. Ini ini sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga di sini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan. Ada perintah, ada larangan. Dan itulah syariat. Di situ ujian iman namanya. Kita patuh atau tidak, taat apa enggak? Kita diperintahkan oleh Allah SWT. Syariat itu kata para ulama cuma dua, perintah dan larangan. Dan itu adalah ujian. Kita diperintahkan ini, lakukan. Kita dilarang ini, tinggalkan. Dan kalau dipertimbangkan, dibandingkan, yang disuruh banyak, yang baik-baik, yang dilarang itu cuma bisa dihitung sedikit. Tapi orang coba lihat makanan saja yang paling gampang. Yang diharamkan sedikit, bisa dibilang, terbilang. Tapi yang disuruh, yang halal, yang tidak dilarang itu banyak. Tapi orang justru yang jatuh di yang sedikit itu. Itulah namanya ujian. Di situ ada peranan syaitan juga yang menggelincirkan. Yang dilarang itulah cuma satu. Begitu juga kita bisa lihat bagaimana bapak kita Nabi Adam alaihissalam disuruh makan di surga seluruh apapun makanlah, tapi jangan satu aja. Jangan dekati pohon ini. Tapi di situ itu ujian. Itulah hidup kita. Di sini juga apa? Wala yaltafid minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya istri Nabi Lut awalnya tadinya ikut, tapi dia kemudian menoleh ke belakang. Sebagian ulama mengatakan itu. Makanya dia termasuk orang yang dihancurkan oleh Allah SWT. Sebagian lagi mengatakan tidak, memang dia dari awal memang tidak ikut. Wallahu a'lam. Tapi di sini Allah SWT menyuruh Nabi Lut dan kaumnya pergilah. Tapi satu larangan apa? Jangan melihat ke belakang. Wa qadaina ilaihi dzalikal amru anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Dan kami sudah tetapkan, kami sudah putuskan bahwasanya urusan mereka itu akan dihancurkan oleh Allah SWT musbihin pada waktu pagi. Jadi Allah SWT sudah menetapkan bahwasanya kehancuran kaum Nabi Lut itu di waktu pagi sebelum subuh. Atau ketika subuh. Dalam ayat yang lain Allah kata inna mau'idahum as-subuh. Ya, dalam surah Hud. Alaysa subuh biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Kemudian
Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini wajah ahlul madinati yastabshirun. Di sini Allah SWT yang menceritakan kisah ini, Allah menceritakan akhirnya dulu baru kemudian awalnya. Coba kita lihat ayat ini wajah ahlul madinati yastabshirun. Maka Allah mengulang kembali. Jadi Allah ceritakan akhirnya dulu, akhir kisah Nabi Lut apa dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah ulang awal dari kedatangan malaikat. Wajah ahlul madinati yastabshirun. Datang penduduk Madinah, kota Sadum itu merasa gembira. Kenapa gembira? Mereka melihat ada para malaikat yang datang, yang mana para malaikat itu datang dengan wajah, dengan penampilan para pemuda yang gagah. Senang mereka, wah ini ada pemuda-pemuda ganteng ini. Alhamdulillah. Apa kata Nabi Lut? Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Kata Nabi Lut, sesungguhnya mereka adalah tamuku, janganlah kalian menghinakan aku ataupun membuat aku malu. Janganlah kalian membuat aku malu. Malu kita ini orang tamu ini, orang dari jauh datang. Kalian melakukan perbuatan yang nista ini di depan ini tamu. Wattaqullaha wa la tukhzun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan membuat aku hina. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Mereka mengatakan, bukankah kami telah melarang engkau 'anil alamin? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya bukankah kami telah melarang engkau untuk menjamu tamu, mendatangkan tamu. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Apa kata Nabi Lut? Ini ada banati. Banati di sini maksudnya adalah bukan maksudnya anak perempuanku, tapi maksudnya adalah kata para ulama yaitu para wanita. Ini wanita. Jika kalian ingin melakukan hubungan ya dengan para wanita, bukan laki-laki sama laki-laki. Ini adalah perbuatan yang menyalahi fitrah. La umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kemudian Allah SWT bersumpah dengan umur Nabi bahwasanya sungguh mereka kaum Nabi Lut ini fi sakratihim ya'mahun, benar-benar dalam keadaan sakrah. Sakrah itu artinya mabuk. Ya'mahun, mereka dalam keadaan buta, tidak tahu mana yang benar. Jadi mereka diibaratkan oleh Allah SWT dalam keadaan mabuk. Mabuk apa? Nafsu. Alhamdulillah. Mabuk dalam hawa nafsu. Ya'mahun, enggak tahu, enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan lebih dari itu apa? Dia sudah melampaui batas, menyalahi fitrah. Fitrah manusia. Ataupun fitrah makhluk. Karena sebenarnya sampai hari ini bisa kita lihat bagaimana hewan pun tidak mungkin. Jantan sama jantan nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu hewan. Tapi manusia ada, naudzubillah. Ini sudah menyalahi fitrah. Yang mahun mereka buta. Dan mabuk dalam kesesatan, naudzubillah. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Maka Allah SWT menghancurkan mereka dengan sayhah. Itu suara yang keras. Musyrikin ketika matahari terbit. Para ulama menjelaskan mulai terjadi azab itu sejak waktu subuh sampai matahari terbit. Musyrikin ketika matahari terbit mereka sudah hancur. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami jadikan bagian atas dari kampung mereka, bagian bawahnya, faja'alna 'aliyaha safilah. Kami jadikan atasnya bawahnya. Artinya apa kata para ulama? Diangkat kampung mereka kemudian Allah jungkir balikkan. Jadi permukaan itu dibalikkan oleh Allah SWT. Bagian atas itu dibalikkan oleh Allah SWT. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dan kami lemparkan mereka, kami hujani mereka dengan batu min sijil.
disebutkan oleh para ulama, yaitu dari api neraka yang panas. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya hal yang demikian, kisah Nabi Lut dengan kaumnya itu menjadi pelajaran, tanda bagi orang-orang yang mutawassimin, yang mereka mengambil pelajaran. Al-mutawassimin, kata Imam Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas mengatakan lin nadhirin, bagi orang yang memikirkan. Qala Qatadah, bagi al-mu'tabarin atau mu'tabirin, ya, bagi orang yang mengambil pelajaran. Imam Malik mengatakan lil muta'ammilin, orang yang memikirkan, merenungkan. Kisah Nabi Lut, kisah kaumnya Nabi Lut yang Allah hancurkan, itu menjadi pelajaran bagi orang siapa? Bagi orang yang bisa memikirkan. Wa innaha labisabilin muqim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya kisah Nabi Lut itu, atau kampung Nabi Lut yang Allah hancurkan itu, labisabilin muqim, sungguh itu menjadi jalan. Maksudnya apa? Orang-orang Quraisy itu melewati negeri itu. Sabilin mubin, muqim, yaitu di mana mereka orang-orang Quraisy itu melewati. Ketika mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam, mereka melewati itu. Tempat itu. Ini dulu tempat Allah SWT menghancurkan kaum Sadum. Mereka lewati. Mereka tahu, mereka ingat. Tapi apa? Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Hanya orang beriman. Orang Quraisy, mereka melewati tempat itu, mereka tahu itu, mereka lihat bekas Allah SWT menghancurkan negeri tersebut, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Yaitu orang-orang yang beriman. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita sebagai seorang beriman mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah ciptakan di alam ini. Allah ceritakan kisah-kisah umat terdahulu untuk kita mengambil pelajaran, agar kita tidak meniru, tidak mencontoh. Ini mestinya menjadi pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu? Orang yang beriman. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran? Orang-orang beriman. Siapa yang bisa mengambil pelajaran di alam semesta ini? Allah ciptakan bagaimana Allah menghamparkan langit, menghamparkan bumi, meninggikan langit. Ini semua orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah SWT, dialah yang akan bisa mendapatkan pelajaran. Allah Ta'ala alam. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.